Mengkafirkan merupakan masalah utama dalam internal umat beragama. Setelah mengkafirkan biasanya dilanjutkan dengan tindakan diskriminatif bahkan kekerasan. Inilah bahaya pengkafiran. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas bahaya pengkafiran. Bahaya ini harus dibuang jauh-jauh dari internal umat beragama. Dengan menyebut yang berbeda aliran dan kelompok yang lain sebagai kafir, maka berarti telah memandang mereka tersesat dan keluar dari Islam. Kemudian muncul klaim bahwa pendapat dan kelompoknya paling benar sendiri, yang lain sesat dan menyesatkan. Yang merasa paling benar akan merasa paling tinggi dari yang lain. Sedangkan pihak yang dituduh kafir lebih rendah, bahkan dianggap terkutuk. Inilah bahaya dari pengkafiran. Seharusnya pengkafiran dijauhkan sejauh-jauhnya dalam tradisi Islam. Berbeda bukan berarti tersesat. Perbedaan bukan penodaan, namun adalah keniscayaan. Dalam sejarah umat Islam kita menyaksikan lahirnya pelbagai macam kelompok dan aliran. Dari yang disebut al-firaq, kelompok teologis dan ilmu kalam, mazahib, aliran dalam hukum Islam atau fikih, dan turuk, tarekat-tarekat sufiyah. Penyebab perbedaan-perbedaan itu bermacam-macam. Dari yang sebabnya politis, misalnya perdebatan yang paling layak menjadi pemimpin politik, perbedaan metode penafsiran, perbedaan dalam memandang kesahihan suatu hadis, perbedaan masalah-masalah di setiap tempat dan zaman dan seterusnya. Saya ingin mengutip seorang ulama Mesir bernama Syekh Muhammad Abu Zahra yang mengajak kita melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai hal yang positif. Masing-masing kelompok aliran teologi seperti Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, dan lain-lain, atau madhab-madhab fikih, dan tarekat-tarekat sufi memainkan perannya sebagai lembaga dakwah misi Islam. Artinya, meskipun kelompok-kelompok itu berbeda-beda, tapi misinya tetap satu, yaitu syiar Islam. Menyikapi perbedaan ini tidak bisa dengan mengkafirkan kelompok yang lain aliran. Karena pengkafiran justru memantik perpecahan dalam internal umat beragama. Kemudian dari sisi teologis pengkafiran itu bermasalah dan harus ditolak. Berikut alasannya. Pertama, hanya Allah yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir, siapa yang lurus dan siapa yang menyimpang. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan Ia lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kedua, perbedaan yang ada merupakan ketetapan Allah. Karena kalau Dia berkehendak akan menjadikan seluruh umat ini menjadi satu golongan saja. Namun Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkehendak sebaliknya. Menciptakan perbedaan-perbedaan yang tujuannya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba dalam mengkafirkan dan menyesatkan pihak yang berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah
walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi yakhtalifun. Bagi masing-masing darimu kami tentukan aturan dan cara. Sekiranya Allah berkenan tentulah Ia jadikan kamu satu umat. Tapi maksudnya menguji kamu dalam apa yang diberikannya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah kamu kembali semuanya. Dan Dialah yang akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang relasi antar agama, namun kita tidak bisa menutup mata dalam internal agama Islam juga tumbuh pelbagai macam aliran dan kelompok. Kalau dengan pihak luar umat Islam saja diajak memandang secara positif, apalagi dengan perbedaan internal sendiri. Ketiga, larangan mengkafirkan sesama muslim yang bersumber dari aturan Nabi Muhammad SAW. Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi wa laysa kadzalika illa haru alaihi. Barang siapa yang menuduh seseorang yang muslim dengan kekafiran atau mengatakan padanya musuh Allah padahal ia bukan seperti itu, maka tuduhan itu berbalik pada penuduhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuduhan pengkafiran yang tidak terbukti, maka tuduhan itu bisa berbalik pada penuduhnya. Pengkafiran sering disertai fatwa pembunuhan. Padahal seorang muslim haram darah, harta, dan kehormatannya. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya untuk ditumpahkan, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahaya pengkafiran juga menjadi fokus utama Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis risalah Faisal Tafriqa Bainal Islam wa Zindiqah. Imam Al-Ghazali menulis kitab ini sebagai respon pengkafiran yang dituduhkan kepadanya karena beberapa hal berbeda dari ulama-ulama sebelumnya. Menurut beliau, tidak dibenarkan mengkafirkan pihak lain hanya karena beda metode penafsiran. Selama orang itu berpegang pada syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nasihat yang perlu kita camkan kuat-kuat. Karena itu mari kita tolak sikap yang mudah mengkafirkan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.